Halo, kembali lagi dengan channel YouTube saya dengan Reksa and Reksa Channel. Ya, sudah lama saya tidak pernah menayangkan video. Ya, saya harapkan semoga dari penonton ini dalam keadaan sehat walafiat dan bebas dari virus Corona Disease 19. Oke, kali ini langsung saja saya akan membahas tentang seputar macam-macam atau jenis konsentrasi di Fakultas Hukum. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe terhadap channel saya untuk mendukung perkembangan dari channel ini. Oke. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang macam-macam konsentrasi dari Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, mungkin ada beberapa catatan atau note yang saya tekankan di awal, bahwa ketika nanti dari teman-teman yang dari Fakultas Hukum ini sudah lulus, itu akan ada gelarnya Sarjana Hukum atau Bachelor of Law. Itu tidak menyebutkan istilah konsentrasi. Jadi misalnya yang kita harapkan misalnya seperti Sarjana Hukum konsentrasi pidana, Sarjana Hukum konsentrasi perdata, itu tidak ada. Karena kenapa? Ketika kita sudah lulus dari Fakultas Hukum atau dari kampus perkuliahan, itu di tengah masyarakat itu tidak peduli entah kamu lulusan pidana dengan konsentrasi pidana, dengan konsentrasi perdata atau HTN dan sebagainya. Itu mereka tidak akan peduli gitu. Mereka hanya mengenal kalau kamu, oh kamu orang hukum gitu, oh kamu lulusan sarjana hukum. Jadi tidak menjadi mereka tidak peduli akan hal tersebut. Sehingga menjadi kewajiban atau tugas kita harus mengupgrade atau mengetahui perkembangan hukum seluruhnya, mau tidak mau gitu. Jadi itu sebuah catatan. Jadi jangan hanya fokus terhadap saya tahu, yang tidak lain kita tidak mau belajar gitu. Itu yang saya tekankan. Oke, untuk selanjutnya yang pertama saya membahas tentang macam-macam konsentrasi dalam Fakultas Hukum. Kenapa konsentrasi itu ada di perkuliahan? Yang pertama itu adalah untuk mempermudah sebagai pilihan atau akses untuk menentukan tugas akhir kalian atau skripsi kalian. Kalian akan menentukan sebuah judul atau permasalahan seperti apa nanti di tugas akhir, sehingga untuk mempermudah, sifatnya seperti itu. Misalnya, oh saya lebih expert ke pidana, ya sudah kamu ambil pidana. Tapi ketika kamu sudah lulus kuliah, kamu tidak boleh kalau ada perkara perdata, perkara waris, kamu, oh saya dulu konsentrasinya pidana. Itu tidak boleh. Tapi kamu harus upgrade terus pengetahuan yang lain. Begitu. Itu kegunaan dari konsentrasi adalah untuk mempermudah akses dalam penulisan tugas akhir kalian. Untuk selanjutnya saya jelaskan macam-macam konsentrasi dari Fakultas Hukum. Baik, yang pertama itu ada konsentrasi dengan hukum pidana. Kalau untuk saya menjelaskan secara definitif, saya kira dari teman-teman sudah paham ya apa itu hukum pidana dan lain sebagainya begitu. Tapi di sini saya akan menjelaskan macam-macam dan aspek apa saja sih yang akan dipelajari dari konsentrasi tersebut. Dari hukum pidana itu bisa dikatakan merupakan konsentrasi yang paling favorit dari mahasiswa Fakultas Hukum begitu. Yang pertama, aspek yang perlu dipelajari kan kita ada hukum pidana secara umum dan juga hukum pidana secara khusus. Hukum pidana secara umum itu ya kita mempelajari yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau istilah dikenal dengan KUHP. Kalau hukum pidana secara khusus itu adalah kita membicarakan yang di luar dari Kitab Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya seperti apa? Seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Money Laundering, kemudian Undang-Undang ITE, dan lain-lain sebagainya. Baik, dari hukum pidana umum maupun khusus, aspek yang dipelajari yang pertama kita mempelajari tindak pidana terhadap harta benda, tindak pidana terhadap subjek hukum, viktimologi, kriminologi, kemudian penologi, dan lain-lain sebagainya. Itu aspek dari hukum pidana. Untuk sumbernya yang sudah saya katakan tadi ada dari bisa bersumber dari undang-undang, kemudian bisa bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu adalah sumber hukumnya. Oke, berikut untuk pemahaman dari hukum pidana. Untuk selanjutnya, konsentrasi yang kedua dari Fakultas Hukum itu adalah hukum perdata. Hukum perdata ini erat kaitannya dengan bisnis ya, bisnis perjanjian dan sebagainya.
Sama dengan hukum pidana, hukum perdata ini ada sifatnya secara umum dan juga yang secara khusus gitu jenisnya. Untuk yang sifatnya secara umum biasanya itu adalah hukum perjanjian atau kontrak, kemudian perlindungan, hukum perjanjian atau kontrak dan lain sebagainya. Sumbernya sama dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-PER) dia. Ada juga dari KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dia. Kemudian selanjutnya dari yang bersifat khusus itu ada seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak merek, hak atas kekayaan intelektual, kemudian hukum korporasi, Undang-Undang Kepailitan atau PKPU dan lain sebagainya. Itu yang sifatnya secara khusus yang dipelajari. Aspeknya mungkin lebih banyak ditekankan dari hukum korporasi ya gitu. Karena perdata ini kalau ketika kita sudah lulus dari fakultas hukum, perkara perdata ini yang paling kompleks ternyata daripada hukum pidana sebenarnya begitu. Sebenarnya kita dalam melakukan apapun transaksi itu ada aspek hukumnya begitu, kontrak dan lain sebagainya. Itu yang akan dipelajari dari aspek hukum perdata. Untuk untuk sumber hukumnya yang dipakai adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kemudian Undang-Undang PT, bisa jadi Undang-Undang BUMN, kemudian Undang-Undang Keuangan Negara atau Keuangan Negara itu juga bisa make sense sih. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Konsumen, PKPU dan lain sebagainya. Dan sifatnya itu adalah undang-undang yang berkaitan erat dengan hukum perdata. Kemudian selanjutnya, konsentrasi yang ketiga adalah hukum tata negara. Hukum tata negara ini tergantung setiap kampusnya. Ada yang bilang hukum tata negara ini adalah sepi peminat. Ada hukum tata negara itu adalah yang paling diminati. Yang paling diminati adalah orang-orang yang tipikalnya biasanya adalah seorang aktivis atau kritikal terhadap kebijakan dari pemerintah. Biasanya seperti itu. Nah, aspek dari hukum tata negara itu ya kita mempelajari dari aspek konstitusinya. Biasanya aspek konstitusi yakni Undang-Undang Dasar 1945, ada naskah komprehensif, kemudian naskah komprehensif dan lain sebagainya. Kemudian kita juga akan mempelajari terkait dengan ilmu perundang-undangan seperti susunan-susunannya dari naskah akademik hingga proses pembuatan pengesahan dan sebagainya. Kemudian berbelajar tentang hukum kebijakan publik, kemudian hukum administrasi pemerintahan dan lain sebagainya, atau hukum keuangan negara. Itu aspek dari hukum pemerintahan. Hukum tata negara begitu. Sumber hukumnya itu tadi ada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga hierarki peraturan perundang-undangnya harus paham juga. Kemudian dari undang-undang terkait begitu. Fleksibel sih untuk sumber hukumnya begitu. Itu untuk konsentrasi dari hukum tata negara begitu. Kemudian selanjutnya itu adalah praktisi hukum. Nah, praktisi hukum ini banyak. Sebagian ada yang mengenal, sebagian ada yang tidak. Praktisi hukum itu dia adalah mempelajari tentang hukum acara, lebih menitik beratkan terhadap hukum acara. Apa istilahnya itu prakteknya bagaimana. Biasanya itu adalah materi yang dibahas itu adalah hukum acara, baik itu hukum acara pidana, kemudian perdata, TUN, kemudian mediasi, metode alternatif penyelesaian sengketa, kemudian arbitrase, kemudian hukum acara kepailitan, kemudian ada PHI, perselisihan hubungan industrial dan lain sebagainya. Jadi lebih ditekankan itu seperti itu, aspek normatifnya bagaimana begitu. Nah, kelebihan dari praktisi hukum ini dia tidak terlalu banyak aspek teoritis atau pengonsepan, tapi dia lebih ke arah strategi atau step by stepnya itu langkahnya bagaimana. Nah, untuk sumber hukumnya itu tadi yang saya sebutkan adalah bisa KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUH-PER, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, kemudian ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial, kemudian ada PERMA yang dipakai, kemudian PKPU dan lain sebagainya. Lebih ditekankan seperti hukum acaranya itu. Nah, kenapa kok saya sedikit paham tentang tersebut? Karena saya memilih konsentrasi tersebut gitu. Selain alasannya tadi yang saya sebutkan adalah tidak terlalu dibebankan dalam aspek teoritisnya, tapi lebih ke arah strategi atau step by step penyelesaiannya bagaimana begitu. Karena saya pribadi juga tidak terlalu kuat dalam tahap konsep, sehingga saya lebih arah ke pelaksanaannya, penyelesaiannya bagaimana. Udah clear begitu bagi saya. Oke,
Oke, untuk selanjutnya adalah konsentrasi dari hukum Islam. Hukum Islam ini ada sebagian itu yang setiap kampus itu ada yang ada yang mengeluarkan sebuah ada yang mengadakan terhadap konsentrasi hukum Islam, ada juga yang tidak. Hukum Islam ya berkaitan dengan KHI, kompilasi hukum Islam, dia seperti perkawinan, kemudian perjanjian berdasarkan konsep muamalah, mudharabah, dan lain sebagainya. Dikoreksi ya kalau salah, karena saya tidak terlalu memahami juga secara mendalam tentang konsentrasi dari hukum Islam. Tapi kalau ada kesalahan silahkan dikoreksi di kolom komentar nantinya. Oke, itu yang secara umum dari konsentrasi dari Fakultas Hukum. Tapi ada beberapa dari kampus itu yang mengadakan programnya untuk konsentrasi, seperti konsentrasi hukum internasional. Jadi membahas aspek hukum internasional seperti ICCPR, ICCJ, kemudian dan lain sebagainya, organisasi internasional dan lain sebagainya. Kemudian ada juga konsentrasi hukum ketenagakerjaan, hukum agraria, dan sebagainya. Itu menyesuaikan terhadap kurikulum dari masing-masing kampus atau fakultas hukum di setiap kampusnya begitu. Cuman yang paling pasti dari fakultas hukum itu itu ada 3 yang paling utama. Yang pertama adalah pidana perdata ATN, kalau nggak administrasi negara atau TUN dan lain sebagainya. Itu adalah aspek konsentrasi yang paling diutamakan dari fakultas hukum, kurang lebih seperti itu. Oke, tapi perlu dicatat, sudah saya jelaskan di awal, kalau untuk konsentrasi tidak perlu kalian itu saya merasa dulu itu sarjana hukumnya konsentrasi pidana, kalau ada perkara ini perkara perdata dan sebagainya saya nggak mau gitu. Itu tidak boleh gitu, karena masyarakat mengenal kalau kita orang hukum ya kita harus dianggap tahu semua hukumnya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikut penjelasan sudah sampai di tahap terakhir ya untuk penjelasan saya mengenai konsentrasi dari Fakultas Hukum. Ya, saya jangan lupa klik tombol lonceng, subscribe dan like terhadap video saya untuk mendukung perkembangan dari saya. Ditunggu video selanjutnya. Oke, dadah.